Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, kawan-kawanku dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, jauh dari rasa cemas, asam lambung, GERD dan anxiety kalian itu bisa teratasi dan menjalani hidup secara normal. Nah, kali ini saya mau membahas masalah suatu hal yang mungkin jadi kecemasan kalian selama ini, yaitu rasa takut mati. Nah, hampir semua yang mengalami asam lambung, GERD dan anxiety disorder ini pasti mengalami rasa takut mati. Mungkin kalian bingung, kok kenapa ya baru kali ini setelah kalian mengalami asam lambung, GERD dan anxiety, kalian itu mengalami perasaan takut mati. Nah, penyebabnya itu adalah karena kalian itu pernah mengalami yang namanya panic attack atau gangguan kecemasan berlebih, yang dimana sensasinya itu menyerupai sensasi penyakit-penyakit yang sangat mematikan. Contohnya penyakit jantung dan penyakit paru-paru. Kenapa? Karena sensasi panic attack itu, bagi yang pernah mengalami panic attack ini ya, pasti kalian itu mengalami hal yang sama lah yang pernah saya alami juga. Sensasinya itu ketika panic attack, jantung terasa berdebar-debar, sesak napas, ulu hati mengeras, mau muntah, lemas, pusing, keleyangan, pokoknya rasanya itu nggak enak, rasanya itu mau mati, sampai ke IGD, normal, ya kan? Nah, jadi kalian itu bingung, karena setelah kalian mengalami sensasi yang sangat luar biasa itu, yang sensasinya hampir mirip dengan penyakit yang sangat mematikan, tentu pikiran kalian akan trauma, tubuh kalian akan trauma akan hal itu. Kenapa? Karena kita ini karena tubuh kita ini baru mengalami hal-hal yang seperti itu, yang dimana memang sensasinya itu bisa membuat bikin seperti mau pendek umur lah. Saya rasa saat itu malam itu juga kita mau mati. Nah, karena kejadian itulah kenapa timbul rasa cemas, takut mati, karena adanya rasa trauma itu. Nah, jadi ini saya tidak mau menganggap ini adalah suatu yang suatu yang membuat kita down. Kenapa? Perlu kalian pahami, ya, ini menurut Islam ya, dan semuanya pasti tahu bahwa semua yang bernyawa pasti akan mati dalam kondisi apapun, mau sehat, mau sakit, mau tua, mau muda, dalam kandungan, mau presiden, mau anggota dewan dan sebagainya, dokter, apapun itu yang harus kalian pahami, bahwa semua pasti akan mati. Cuman bagi kawan-kawanku, saudara-saudaraku yang mengalami penyakit ini, asam lambung, GERD dan anxiety, yakinlah bahwa waktu kalian waktu kalian itu masih lama. Belum saatnya kita untuk kembali. Kita masih banyak hal-hal yang harus dilakukan. Jadi positif thinking lah, berpikir positif lah, bahwa ini belum saatnya, masih banyak yang harus kita lakukan, masih banyak yang harus kita kerjakan, dan masih banyak yang harus kita perbuat demi orang-orang yang kita sayangi. Nah, karena rasa cemas takut mati ini, tentu kita berpikir yang berlebihan. Mungkin timbullah pemikiran kalian, aduh gimana ya kalau saya mati, orang tua saya bagaimana, anak saya bagaimana, istri saya bagaimana, kalau saya mati
saya belum siap karena bekal saya masih belum cukup menghadap Sang Pencipta. Nah, tentu pemikiran-pemikiran seperti itu akan muncul di benak kalian. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Itu tergantung dari diri kalian. Saya mau kasih satu gambaran dulu. Contoh, besok kita akan menghadapi ujian matematika, ya kan? Malamnya untuk mengatasi rasa cemas itu karena besok ujian matematika, sanggup tidak untuk menjawab, sanggup tidak untuk menyelesaikan soal-soalnya, maka belajarlah. Malamnya belajarlah untuk mengatasi kecemasan kalian itu untuk menghadapi ujian. Tapi tentu kecemasan itu berbedalah dengan kecemasan yang kita alami. Tapi itu gambaran hal yang harus kalian lakukan ketika mengalami cemas. Jadi ketika kalian mengalami cemas karena besok ulangan matematika, ujian matematika, maka pada malam harinya atau sebelumnya itu kalian harus belajar. Sehingga ketika kalian menghadapi ujian besok, kecemasan kalian akan ujian besok, tentu pikiran kalian sudah termindset bahwa pasti bisa kok, pasti insya Allah hasil ujian saya memuaskan karena saya sudah belajar. Terlepas daripada itu, itulah hasilnya karena kalian sudah berusaha. Nah, itu maksud saya. Jadi lakukan hal-hal yang meminimalisir kecemasan yang kalian hadapi untuk ke depan. Nah, seperti juga halnya ketika kalian takut mati karena memikirkan orang tua, aduh orang tua saya bagaimana, ya kan? Maka lakukanlah hal-hal, mulai hal-hal yang kecil untuk menyenangkan hati orang tua, ngobrol sama orang tua, curhat sama orang tua, berbakti sama orang tua, bantulah orang tua. Nah, seperti itu. Jadi ketika rasa takut kalian itu muncul, takut mati kalian itu karena memikirkan orang tua, tentu mindset kalian itu sudah mengatakan bahwa aman saja kok, setidaknya saya sudah berbuat baik kepada orang tua saya sudah melakukan hal-hal yang semestinya yang harus saya lakukan untuk kedua orang tua saya. Nah, seperti itu tadi. Makanya saya kasih bayangan tadi, menghadapi ujian itu kalian harus melakukan hal-hal yang sudah kalian siapkan untuk menghadapi ujian. Nah, begitu juga ketika kalian memikirkan gimana nasib anak saya yang masih kecil-kecil, ya kan? Bagaimana nasib istri saya, suami saya. Nah, seperti itu. Jadi kalian lakukanlah kegiatan hal-hal yang bisa membuat pikiran kalian itu netral kembali, perbanyak waktu kepada anak, layani suami, layani istri, berbakti kepada suami, berbakti kepada istri, anak dibawa jalan-jalan happy-happy, didik anak secara baik. Jadi lakukanlah hal-hal yang positif yang menutupi sifat-sifat kecemasan kalian itu, bahwa ketika kalian berpikir seperti itu, hal-hal yang sudah kalian lakukan itu sudah bisa menetralisir kecemasan kalian. Nah, begitu pula dengan rasa takut mati kalian karena bekal kalian itu belum terasa cukup. Gimana ya kalau saya mati, bekal saya belum cukup, saya bakal masuk neraka, ya kan? Pasti pemikiran kalian seperti itu. Kalian belum pernah melakukan hal-hal yang positif untuk kalian bawa kelak. Jadi ketika hal itu muncul, maka mulai sekarang benahilah diri kita, sayangilah diri kita, sayangilah pikiran kita, sayangilah orang sekitar kita, lakukan hal-hal yang positif untuk mereka. Misalkan sholatlah, perbanyak sholat, perbanyak ngaji, ya kan, bersedekah, bersyukur, dan lakukanlah hal-hal yang membuat orang lain itu bahagia. Karena sesungguhnya kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah ketika kita mampu melihat orang lain bahagia. Nah, itu. Jadi ketika rasa cemas takut mati kalian karena bekal kalian belum cukup, tentu pikiran kalian itu mengarahkan bahwa ibadah saya sudah melakukan hal-hal yang semestinya, seperti ibadah, berbuat baik, menghargai orang, dan sebagainya. Nah, itu akan memindset pikiran kalian bahwa rasa takut mati ini adalah satu hal yang baik, agar kalian itu melakukan hal-hal yang lebih positif lagi dalam memperbaiki diri, karena ini adalah suatu hikmah yang sangat luar biasa bagi diri kita. Ini demi kebaikan kita, ada hidayah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita bahwa hey,
kamu itu harus berbuat baik, kamu itu harus memperbaiki hidup kamu sebelum hal itu sebelum kecemasan kamu itu terjadi. Nah itu ambil positifnya seperti itu. Kalian jangan memikirkan terpaku pada rasa cemas kematian itu. Jadi lakukan hal-hal yang positif untuk meminimalisir atau membackup perasaan takut mati itu. Jadi ketika kalian menghadapi rasa takut mati itu, pikiran kalian itu sudah plong memikirkan bahwa kamu sudah berbuat sesuai dengan apa yang apa yang menjadi rasa takut kalian. Nah begitu pula dengan yang takut karena takut jantung, ya kan, karena padahal kalian itu sudah dari periksa jantung di dokter, EKG, tapi hasilnya normal, tetapi masih saja tidak mempercayai dokter. Maka lakukanlah olahraga tiap hari, rutinitas setiap hari, olahraga pagi, jalan, jangan lakukan hal yang berat dulu ya. Jadi ketika kalian mengalami sensasi seperti dada berdebar, mindset kalian itu sudah mengatur diri, mengatur bahwa saya baik-baik aja kok, dokter udah mengatakan saya baik-baik saja, jantung saya normal dan saya sudah sering olahraga, jadi nggak mungkin lah saya terkena jantung. Nah itu, jadi kegiatan positif itu bisa menutupi kecemasan kalian yang ada pada penderita asam lambung, GERD dan anxiety. Nah itu adalah beberapa hal yang saya lakukan selama ini berdasarkan pengalaman saya. Saya juga bergelut dalam kecemasan itu lumayan lama, ada beberapa bulan. Nah, tapi alhamdulillah saya sudah terlepas dari semua itu. Saya sudah berdamai dengan kondisi, saya sudah berdamai dengan kekurangan saya sudah berdamai dengan segala sensasi, dan saya sudah sekarang berusaha untuk menuju hidup yang lebih baik lagi. Paling penting atur pola pikir, atur mindset. Karena di mana ada pikiran yang sehat, di situ ada lambung yang sehat. Ya, sekali lagi saya tekankan, tetap saya ingatkan juga bahwa cara berobat yang baik dan benar itu adalah dengan mengunjungi dokter, kunjungi ahlinya. Karena saya bukan dokter, teman-teman yang memberi motivasi bukan dokter juga. Nah, dan kesembuhan itu akan bisa kalian capai dengan tekad yang kuat, hati yang kuat, pemikiran yang positif. Ya, seperti itu ya. Jadi buat kawanku dimanapun kalian berada, tetap semangat, tetap sehat, tetap berpikir positif. Jangan pernah mau kalah dengan kondisi dan keadaan. Optimislah, positiflah bahwa kalian pasti akan beranjak dari keterpurukan ini. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan apabila ada manfaatnya, jangan lupa dukung channel ini agar saya lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru mengenai asam lambung, GERD dan anxiety. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.